Hai sahabat budaya, kembali lagi di podcast Kata Budaya Kata Siapa, Sinar Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Nah, hari ini masih di acara Sinergi Peran Strategi Direktorat di Perlindungan Kebudayaan. Bersama saya podcaster hari ini, Madeline Sitio. Kita akan ngobrol bersama tamu spesial. Mungkin langsung aja kali ya kita kenalan dengan tamu spesial hari ini. Boleh Pak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Salam budaya semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu untuk kita semua. Dan semoga semuanya tetap sehat, tetap bahagia. Saya Eris Yunianto, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini bersama-sama dengan tim podcast Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama untuk mengulas tentang sinergitas pembangunan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak kan sudah mengikuti acara Sinergi Peran Strategi Pelindungan Kebudayaan yang dilakukan dari semalam sampai hari ini ya Pak ya. Ya. Nah, gimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai acara ini? Ya, secara umum acara ini sangat dibutuhkan ya oleh semua pemangku pelindungan kebudayaan khususnya maupun pemangku kebudayaan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ya, untuk bareng-bareng bersama-sama menjalin suatu harmoni yang terbaik bagaimana pelindungan objek pemajuan kebudayaan maupun objek cagar budaya menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat, saling melengkapi dengan upaya kita untuk mendorong ya berbagai macam objek dan destinasi ini menjadi destinasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini tentunya. Bapak kan sebagai kepala bidang ya Pak ya, berarti ya boleh Pak diceritakan kepada teman-teman di rumah seni kebudayaan yang ada di Jawa Tengah ini apa aja sih Pak? Ragam budaya di Jawa Tengah ini pun pastinya sangat kaya ya. Dari objek yang sudah kita inventarisir saja kemarin sudah ada 747. Kemudian 119 karya budaya Jawa Tengah itu sudah berperingkat nasional dan ada 5 ya karya budaya Jawa Tengah yang berperingkat diberikan sertifikasi oleh UNESCO. Nah, ini tentu menjadi tugas berat bagi kita semua yang ada di Jawa Tengah ya. Bukan menjadi suatu kebanggaan belaka tetapi tugas bersama untuk merawat, mengembangkan ya, sebagai salah satu bentuk pelestarian ya, objek-objek pemajuan kebudayaan ini maupun cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. Kalau boleh tahu Pak, itu tadi ada 5 ya Pak yang bersertifikasi UNESCO, apa aja tuh Pak? Di antaranya kita yang terakhir gamelan ya, untuk tahun 2022 gamelan kemarin teman-teman dari kementerian juga menggelar pesta itu di Solo ya bersama Mas Wali, Pak Gibran di Solo, itu yang terakhir. Kemudian ada batik ya, ada wayang, ada keris ya. Ini semua objek-objek pemajuan kebudayaan yang memang peringkatnya sudah diakui UNESCO. Namun demikian semua elemen harus berupaya bersama-sama, bekerja bersama-sama terkait dengan upaya pengembangan dan pelestariannya. Tidak hanya bangga dengan sertifikatnya, tetapi harus diupayakan upaya untuk pembinaan ya, supaya bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke Pak, akhir-akhir ini Pak program apa sih yang menjadi fokus Bapak sebagai kepala bidang? Kami sebagai pelaksana atau pimpinan yang ditugasi oleh Bapak Gubernur dalam hal ini Pak Ganjar, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 mengamanatkan bahwa upaya mendorong ketahanan budaya dan pemajuan kebudayaan melalui pendekatan penguatan pada rumah budaya. Rumah budaya di sini dimaknai bukan sebagai sesuatu yang sifatnya fisik belaka,
misalkan gedung bangunan, ya, gedung bangunan untuk pagelaran tidak. Tapi rumah budaya adalah predikat yang disematkan pada suatu tempat, lokasi, dimanapun ya, interaksi budaya itu terjadi, termasuk ruang maya. Ya, jadi portal-portal budaya ini pun juga menjadi bagian dari rumah budaya. Dan yang lebih penting lagi, rumah budaya ini berbasis keluarga. Ya, karena keluarga inilah sebetulnya pondasi yang senyata-nyatanya sebagai upaya untuk ketahanan budaya dan kemajuan budaya. Karena di rumahlah seluruh unsur kehidupan budaya itu ditransmisikan. Baru meningkat kemudian di tingkat sekolah. Ya, sehingga sekolah pun harus dimaknai sebagai rumah budaya. Tapi tidak perlu harus ada plang ya, harus ada plang. Sekolah ini rumah budaya tidak perlu. Karena nilai baik dari transmisi yang dilakukan oleh sekolah pasti transmisi yang sudah berbasis pada nilai-nilai budaya, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, ya itu pasti ditanamkan di sekolah. Tidak ada sekolah yang tidak menanamkan nilai ini. Padahal nilai ini menilai penting ya, yang ada di kita. Toleransi, gotong royong, ya, di mana mencegah aksi-aksi bullying. Apalagi orang cari benernya sendiri sehingga timbul paham-paham yang tidak benar dan lain sebagainya. Ya. Ini tentu budaya ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong ya, kita pada value-value atau nilai-nilai yang baik. Selain rumah budaya yang tadi Bapak sebutkan, di Jawa Tengah ini kan banyak sekali cagar budaya ya Pak. Boleh dijelaskan Pak kondisi cagar budaya yang ada di Jawa Tengah saat ini seperti apa Pak? Cagar budaya yang ada di Jawa Tengah tentunya akan kita klasifikasikan ya. Ada cagar budaya di Jawa Tengah yang sudah menjadi warisan dunia. Contohnya Borobudur, ya, Prambanan. Itu warisan dunia semuanya yang ada di Jawa Tengah. Dan ada yang lain. Nah, ada yang sudah kita kategorikan untuk provinsi, misalkan untuk situs Pati Ayam ya, yang ada di 2 daerah ya, karena ketentuan normatif perundangannya begitu. Provinsi itu berwenang untuk pada situs atau lokasi cagar budaya yang ada lebih dari 2 daerah. Nah, Pati Kudus itu ada Pati Ayam, kemudian di Leangan juga sekarang bareng-bareng kita garap bersama dengan teman-teman kementerian ya, terkait yang situs di Leangan. Kemudian ada juga yang sudah dikategorikan bagian dari kewenangan pusat, Sangiran. Itu kan juga bagian dari Museum Sangiran juga dikelola oleh teman-teman dari kementerian. Dan tentunya juga masih banyak objek diduga cagar budaya yang ada di kabupaten kota. Nah ini luar biasa jumlahnya ya, yang pengidentifikasian maupun registrasinya nanti juga harus kita lakukan bareng-bareng, kolaborasi antara teman-teman yang ada di kementerian, di provinsi dan kabupaten kota, di mana lokus itu berada tentu harus kita lakukan bareng-bareng. Oke Pak. Yeah. Beberapa objek diduga cagar budaya ini boleh disebutkan Pak? Banyak sekali ya, kayak di objek diduga itu kan sebetulnya sudah diyakini bahwa itu cagar budaya secara teoritik, tapi secara registrasi formal, ya, secara substansinya belum, tapi harus melalui proses tahapan yang sudah ditetapkan ya. Ada identifikasi, kemudian ada verifikasi, ada sidang dan lain sebagainya supaya berperingkat. Nah, ini tentu itu sangat banyak ya kalau kita mau melihat itu di Jawa Tengah dengan cakupan 35 kabupaten kota, itu tentu sesuatu yang luar biasa. Dan itu butuh kerja keras bersama, tidak hanya di pemerintah provinsi tapi lebih teman-teman yang ada di kabupaten kota. Ya. Oke. Dalam proses registrasi tersebut nih Pak, apakah ada kesulitan Pak? Kalau kesulitan sebetulnya tidak, ya,
Karena sistemnya sudah dibangun oleh teman Kemendikbud ya. Sulitan enggak? Kalau hambatan iya. Ya, karena membangun sistem untuk negeri ini sungguh sesuatu yang berat, tidak mudah. Ya. Saya masih ingat ketika saya dulu di pendidikan, Dapodik itu berapa tahun sekarang menjadi satu sistem yang luar biasa bisa kita gunakan. Butuh waktu hampir 10 tahun itu. Nah, Dapobud kita berharap ini tahun kedua ketiga ya. Ya, ke depan kita akan perbaiki juga tentunya atas kerja keras teman-teman dari Kemendikbud dan juga partisipasi kita, kontribusi kita yang ada di provinsi dan juga ada di kabupaten kota untuk bareng-bareng. Nggak bisa provinsi kerja sendirian, kabupaten kerja sendirian, kementerian kerja sendirian, nggak bisa. Kita harus gotong royong. Itu semangatnya. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, Bapak sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya. Apakah ada Pak kerjasama yang dilakukan dengan komunitas-komunitas budaya yang ada di Jawa Tengah? Oh, itu pasti. Tanpa mereka pun kita nggak bisa eksis. Ya. Contoh dengan Pepadi. Pepadi tidak hanya di Jawa Tengah, Pepadi ada di pusat juga. Ya, kemarin untuk pembinaan dalang anak contoh. Ya, kemarin ada Sinden Idol juga ada teman-teman Pepadi. Kita support ke sana. Ya. Termasuk di dalamnya ada juga dengan kemarin itu PANI ya yang eksis ataupun intens di wilayah Blora dan sekitarnya. Yang kita dorong juga ya nanti untuk karya budaya ya maupun adat tradisi yang ada di wilayah Broya supaya diangkat untuk menjadi bagian dari warisan budaya tak benda yang teregistrasi nasional. Ini pun kita lakukan, termasuk juga para pemangku pelaku seni ya, baik itu yang profesional maupun yang tidak ya. Banyak sekali yang kita lakukan. Ini tentu kolaborasi ini belum mampu menyentuh semuanya ya. Karena kalau bicara budaya itu betapa banyaknya pelaku ya dengan kapasitas dan peran masing-masing. Tapi untuk dengan komunitas-komunitas budaya ini tentu kita tetap jalin kerjasama dengan yang baik. Bentuk support Bapak kepada teman-teman komunitas itu seperti apa Pak? Ya nanti supportnya sifatnya begini ya. Ketika teman-teman komunitas melakukan berbagai aksi, kita punya kapasitas apa, kita dorong, kita bantu. Ya. Tidak semuanya, karena prinsipnya adalah gotong royong tadi. Ya. Ketika komunitas itu punya gawe, punya apa, kita punya kesiapan apa. Ibaratnya kalau orang Jawa itu urun, aku nguruni apa? Ya. Bukan mengambil alih ya, tapi nguruni. Urun ini menjadi stimulan juga bagi teman-teman ya, tadi teman pelaku budaya yang ada di Jawa Tengah. Ya. Bentuknya ada yang memang bentuknya hibah, cukup banyak. Ini sudah sampai akhir Juli ini kami berharap tahap 2 bisa selesai. Kami berharap teman-teman nanti di daerah juga bisa memeriahkan HUT RI yang di bulan Agustus. Jangan sampai nanti pelaku-pelaku yang ada di daerah ketika mau merayakan HUT RI ibaratnya masih repot atau bingung. Kita dorong dari semua sisi ya, dan tentunya upaya mendorong ini tetap berbasis pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ada batasan. Ya. Ya. Oke Pak, menurut Bapak sendiri nih, anak-anak muda di Jawa Tengah dan masyarakat di Jawa Tengah ini cukup berpartisipasi nggak Pak dalam melestarikan budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah? Menurut saya enggak khawatir kok dengan anak-anak yang dikatakan wis ora ngerti budaya. Budaya itu apa sih? Nah, kalau kita mau terjemahkan budaya dalam arti yang luas itu sejak kita itu di awang-awang, di kandungan, lahir, hidup sampai mati pun itu ada unsur budaya di situ. Jadi budaya yang mana yang dikhawatirkan? Nah, justru yang terpenting menurut kami yang ada di Jawa Tengah dengan pilarnya tadi, rumah budaya tadi, menanamkan 3 nilai penting ini. Integritas,
bagaimana anak-anak kita itu menjadi insan-insan berintegritas. Bagaimana anak-anak ini anak yang toleran, orang golek bener dewe, sehingga menghargai orang lain, menempatkan dirinya sebagai suatu komunitas ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, ketoknya gampang tapi angel. Ya. Terus gotong royong pun juga sama. Kelihatannya gampang tapi ini susah. Lah value ini sebetulnya ada di semua OPK. Objek pemajuan pemuda punya value 3 ini. Ya. Contoh, menari bersama. Integritasnya penting loh nih. Ya contoh, dia harus disiplin berlatih. Ya kan. 1, toleran. Kalau ketika teman satu grupnya nggak bisa datang karena motornya mogok, dijemput, toleran. Supaya bisa berlatih bersama. Ada nilai ini di dalam proses. Tampilannya mungkin hanya 30 menit, tapi proses berlatihnya 2 bulan. Nah 2 bulan ini sebetulnya bagian upaya ini, menanamkan nilai-nilai ini. Lah literasi ini yang harus diperkaya, supaya anak-anak paham. Tidak hanya melakukan, neng orang ngerti karpe. Nah itu tadi. Toleran itu kayak apa sih? Apa toleran itu hanya ngucapin hari besar masing-masing? Tidak. Toleran itu toleran dalam berkehidupan. Ya, anak-anak muda dipahamkan. Pakai knalpot brong yang 1 kilo masih denger itu toleran enggak? Nah, ini yang harus ditanamkan, diperkuat. Ya. Terus nyetel musik di rumah kenceng-kenceng sampai tetangganya jendelanya getar, itu toleran enggak? Simpel kan? Bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Tetapi itu adaptif di lapangan yang harus didorongkan. Nah, dan yang terpenting bagi generasi muda adalah ruang ekspresi sebetulnya. Nah, rumah budaya, sekolah sebagai rumah budaya, itu ruang ekspresinya sebetulnya sudah sangat terbuka. Contoh, saya sambungkan dengan P5, Project Pelajar Profil Pelajar Pancasila, Kurikulum Merdeka. Ya. Ini kan satu rumah nih pendidikan kebudayaan. Nah, ruang ekspresi bagi anak-anak ini kan diberi ruang ini untuk proyek-proyek berbasis kebudayaan. Kami kemarin menggelar P5 ada di Semarang, ada beberapa sekolah, itu ternyata juga luar biasa. Ya. Kiprah anak-anak SMA itu wayang bisa bermain wayang wong dengan bahasanya mereka, dengan gayanya mereka, iso gojek guyon dan ada pesan yang tersampaikan untuk level anak-anak SMA. Ya. Maka saya nggak khawatir kok sebetulnya ketika anak-anak ini apapun hidup dan kehidupannya itu sepanjang 3 nilai ini yang paling penting yang kita perkuat: integritas, toleran, dan gotong royong. Integritas untuk dirinya sendiri, ya. Termasuk di dalamnya anak-anak ini kan calon pemimpin bangsa. Nah kalau sudah terdidik integritasnya, saya yakin pemimpin kita akan menjadi pemimpin hebat-hebat. Ini, ya. Oke Pak, kita udah mau sampai di ujung nih Pak. Nah, apa harapan Bapak terhadap Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam mengupayakan pelindungan budaya Pak? Sebetulnya ada 3 hal pokok yang harus kita perkuat ya di sini. Tadi gotong royong kan, bareng-bareng nanti dari banyak hal ya. Kita sinergikan lebih lagi. Jadi kami berharap nanti teman-teman kementerian juga lebih mengoptimalkan peran serta pemerintah daerah. Peran serta itu tidak harus kita diundang hadir, enggak kok. Misalkan ada acara dengan kita kan sudah ada teknologi ya yang efisien. Bagaimana agenda-agenda pusat di Jawa Tengah khususnya. Nah, mohon kami juga diberi informasi awal. Syukur-syukur kerja kolaborasinya juga dirancang Temen 1 sesuai dengan mandat perencanaan. Ya, sehingga kami bisa berbuat. Nah, kami di daerah bukan menjadi orang yang melihat saja, tapi kami bisa andil berpartisipasi di situ. Kami malu sebetulnya ketika pusat punya gawi di Jawa Tengah, terus kami nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, gitulah. Karena suatu saat pasti ketika itu melibatkan unsur pimpinan, apalagi Bapak Gubernur, Pak Kiai akan bertanya ke kita, apa partisipasi kita?
Ketika kita nggak berbuat apa-apa, terus mau ngomong apa? Nah ini kan harus dirumuskan T-1. Ini yang harus kita perkuat bareng-bareng. Dan itu harapan kita supaya nanti konsep-konsep bahasa visioner ataupun kreatif, daya kreasi teman-teman yang ada di kementerian ini tolong juga diperkuat dengan bahasa-bahasa administrasi, karena kami yang ada di pemerintah daerah pasti diikat dengan ketentuan administrasi. Jadi nggak bisa lagi bahasa yang tertuang itu bahasa masih pemikiran-pemikiran, tapi harus operasional, berbagi peran, siapa berbuat apa tanggung jawabnya, sehingga ketika itu diimplementasikan semua akan dalam bahasa Jawa itu saiyek saeko proyo. Jadi apapun yang direncanakan pasti sukses, pasti hebat. Begitu ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Apakah Bapak ada pesan atau quotes buat masyarakat dan anak-anak muda supaya ikut serta dalam perlindungan kebudayaan? Ya. Sebetulnya anak-anak itu sudah secara otomatis akan ikut serta ya. Hanya saja memang harus diperkuat ya. Diperkuat atau dipancing atau diberi ruang tadi, ruang ekspresi tadi loh. Ruang ekspresi bentuknya apalah. Syukur-syukur nanti ada berbagai komunitas itu sebetulnya kan ruang ekspresi nih. Nah, pengayaan ruang ekspresi, kami memperkaya ruang ekspresi pada sekolah melalui P5 ya. Kemudian dengan rumah budayanya di Jawa Tengah. Kemudian ruang ekspresi ini kami gulirkan juga kepada teman-teman pemangku budaya yang ada di kabupaten kota ya, dalam bentuk hibah ya, apapun kegiatannya ada, kita perkuat ke sana. Nah tentu untuk memperluas ini ya kemandirian ya, ada pemodelan mungkin dari kementerian nanti ke depan bisa menuangkan pemodelan ya, kan ada anugerah insan budaya, dan ini juga menjadi modeling yang bisa merangsang anak-anak muda untuk bisa ke sana, menjadi peka budaya, menjadi melek budaya, ya, menjadi insan yang mau berkorban dan berkarya untuk kemajuan budaya. Ini yang penting. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, kesediaan Bapak juga untuk hadir di podcast kita hari ini, apalagi menjawab pertanyaan saya yang cukup banyak gitu ya Pak. Nah untuk teman-teman di rumah jangan lupa follow Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube kita di Budaya Saya, juga YouTube Pelindungan Kebudayaan, serta Facebook, Instagram, dan Twitter di @lindungibudaya. Yuk kita sama-sama kunjungi, lindungi, dan lestarikan warisan budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam budaya untuk semuanya.